everyone, this is Critical Stereo. Kembali lagi bersama kita di sini di acara podcast Critical Stereo, Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Ahmad Dahlan, UMP. Perkenalkan nama saya Robin Nugraha, saya kader dari Himpunan Mahasiswa Islam, UMP. Dan kita di sini kedatangan tamu dari mahasiswa FISIP Unsud. Ini bisa perkenalan? Halo. Perkenalkan, saya Zaki, sosiologi dari Sosiologi FISIP Unsud. Ya, ini Unsud lah. Kampus sebelah. Kampus sebelah, ya. Mungkin di sini saya memanggil Mas atau dengan kata Mas atau siapa? Lebih enaknya. Mas aja. Mas Zaki ini. Oke, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang sejauh mana pentingnya politik dalam pesta demokrasi. Mungkin di sini teman-teman belum tahu definisi politik itu sendiri. Mungkin dari Mas Zaki bisa menjelaskan? Nah, ini kan kita bicaranya tadi pesta demokrasi ya. Tentunya dalam demokrasi kan ada yang namanya politiknya itu sendiri kan. Jadi kalau politik itu kan kita bisa biasanya mendefinisikan itu cara untuk meraih kekuasaan, begitu ya pada umumnya. Adapun juga definisi politik bisa diartikan yang lain. Karena definisi politik itu kan satu kata tapi maknanya banyak nih Mas Robi. Politik juga bisa diartikan sebagai tadi adalah seni yang kemungkinan begitu. Jadi saya bisa jadi, semuanya bisa jadi aktor-aktor politik atau bermain dalam sistem-sistem politik, begitu. Kurang lebih begitu. Oke, mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Zaki itu politik dalam arti luas mungkin ya. Itu dalam artian yang sangat luas. Mungkin di sini kita akan lebih mengkerucut membahas mengenai politik di dalam kampus, Mas Zaki. Oke. Mungkin di sini teman-teman juga bertanya-tanya ada kesalahan apa aja sih dalam pemilu di kampus. Nah, ini kan tadi ya, kita kan semua nih bisa nih ikut partisipasi dalam politik, terutama dalam pemilu. Oke, jadi keseruannya itu ya mulai dari pendaftaran bahkan atau sebelum pendaftaran itu udah keseruannya. Terutama secara teknis itu keseruan itu ketika kita semua ikut dalam kampanye. Tentu ini kan pesta demokrasi, acaranya memang acara seru-seru, acara senang-senang, terutama dalam kampanye. Pertama dalam pemasangan banner misalkan, turun ke fakultas-fakultas. Bagaimana kita sebagai aktor-aktor politik bisa menyuarakan visi dan misi dari calon-calon yang akan dipilih nanti. Itu hal-hal yang sangat menarik sih bagi saya terutama. Mungkin di unsur itu di ininya pemilwa atau pemira? Kalau di unsur itu namanya pemira. Pemira itu singkatan dari? Pemilihan mahasiswa raya. Oh, kalau di kampus saya sendiri di WP itu pemilwa, pemilihan mahasiswa. Oke. Mungkin sudah dijelaskan mungkin dari unsur itu menggunakan banner mungkin ya? Banner untuk mempromosikan mungkin ya? Ya, bentuk promosi visi misinya, promosi calon itu memakai banner. Jadi kalau di unsur begitu. Kalau di WMP sendiri itu banner itu mungkin sangat jarang ya ditemukan. Lebih banyak itu menggunakan pamflet dan disebarkan di media sosial seperti IG, WhatsApp dan media sosial lainnya mungkin seperti itu. Tapi kurang lebih juga di unsur sama sebetulnya. Kita juga main media TikTok, media Instagram. Kita juga variasi dengan adanya lagu-lagu mungkin yang beginian. Nah, itulah salah satu keseruannya yang teman-teman wajib ikut sebetulnya. Teman-teman wajib merasakan juga nih para yang nonton di video kali ini. Oke, tadi mungkin bahas tentang eksekutifnya mungkin ya. Dan sekarang kita akan membahas mungkin di legislatifnya. Di unsur sendiri itu pemilihan legislatif itu menggunakan apa sih? Ada apa gitu? Kalau di unsur sendiri kita memakai sistem itu musyawarah. Jadi kita musyawarah. Pertama kita mendata dulu siapa aja, pendaftaran dulu siapa aja yang akan menjadi dewannya dulu. Itu udah perwakilan dari fakultas-fakultas tentunya begitu. Nah, habis itu semua dewan-dewan yang ada akhirnya musyawarah dalam satu forum tingkat universitas untuk memilih siapa ketuanya. Begitu kurang lebih. Berarti yang dipilih itu yang di dalam forum itu ya? Yang dipilih itu hanya di dalam forum, betul. Satu nama kah atau bisa lebih? Kira-kira? Wah, kalau tetap satu nama. Satu nama. Berarti tidak misalkan dari lembaga ini mengajukan satu nama dan lembaga ini mengajukan berbeda nama gitu? Oh, kalau itu boleh. Pada akhirnya memang musyawarah melahirkan satu nama. Satu nama mungkin.
Mungkin jika lebih dari satu mungkin akan diadu visi misi ya dan argumen mungkin ya. Ya itu pasti. Bahkan sebaiknya memang kita juga meniadakan dulu voting ya. Kita mengutamakan dulu prinsip-prinsip musyawarah agar perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan. Kalau voting kan kita terasanya hitam dan putih begitu. Tapi kalau musyawarah kan kita ada kesan kebersamaan begitu. Kalau di UMP sendiri untuk pemilihan kepala legislatif tingkat universitasnya itu menggunakan cara voting di dalam forum. Jadi calon ini akan dibeberkan dulu visi misinya dan tujuannya dan lembaga-lembaga yang ikut dalam musyawarah itu melakukan voting. Langsung voting juga. Ya, langsung voting. Nah, yang memang secara prinsip politiknya sah-sah saja untuk melakukan voting karena itu memang ada caranya. Tapi setiap kampus juga memiliki kultur yang berbeda-beda, baik di UMP, di Unsud maupun di kampus lainnya. Tapi yang terpenting adalah sebisa mungkin kita bisa mendahulukan musyawarah begitu. Itu kalau dari pandangan saya sih begitu. Ketika memang sudah terpaksa atau sudah ada perbedaan yang tidak bisa diselesaikan, kita bisa ke lobby, maupun kalau tidak bisa di lobby juga bisalah kita memakai mekanisme voting begitu. Jadi voting itu alternatif terakhir Ya. diupayakannya begitu Mas Robi. Tapi gak ada salahnya juga lah sebetulnya. Itu kan tergantung kultur kampusnya masing-masing. Oke, tadi mungkin kita bahas mengenai pemilu dan legislatif mungkin ya. Dan kita lanjut, mungkin teman-teman di sini juga bertanya, seberapa pentingnya sih peranan politik untuk pergantian kepemimpinan? Oh itu jelas penting ya, karena setiap pergantian kepemimpinan itu pasti melalui cara-cara politik, begitu. Jadi politik itu bukan diartikan hanya sebatas pemira, itu bukan sebatas itu juga. Tapi kan kita musyawarah pun itu merupakan mekanisme politik juga, begitu. Kita juga nggak bisa menyederhanakan bahwa pergantian kepemimpinan itu hanya dalam struktural univ saja atau fakultas saja, tapi kan pada tingkat-tingkat UKM, Hima itu pun ada pergantian kepemimpinan yang memakai cara-cara politik meskipun itu memakai musyawarah. Begitu. Jadi sangat penting sebetulnya Mas Robi, karena tanpa kita sadari politik itu akan hadir terus bergulir, terutama dalam pergantian tadi kepemimpinan itu yang setiap tahunnya berarti ya pada umumnya begitu kan? Setiap tahun ada pasti. Jadi kalau di UMP sendiri sebetulnya kesannya itu musyawarah didahulukan atau voting didahulukan atau seperti apa? Mungkin Sebetulnya musyawarah dulu baru diadakan voting. Oke. Memang itu lumrah memang itu terjadi. Banyak kejadian memang musyawarah itu kan terkesan lama gitu ya. Tapi kan voting itu terkesan instan gitu ya, cepat. Betul. Kan itu ya cepat ya. Nah itu pun akan berpengaruh tadi pada pergantian kepemimpinan tadi, karena semakin kita mendetail terkait nanti regenerasi pemimpin kita itu mau seperti apa, nah itu akan menentukan. Jadi kalau kita terburu-buru masa baru mulai langsung voting itu akan mempengaruhi tadi pergantian kepemimpinan tadi begitu. Jadi diupayakan kita memilih itu merupakan pilihan yang kita betul-betul begitu, betul-betul mengerti begitu. Gitu Mas Robi kiranya. Ya mungkin pembahasan kita pada malam hari ini dicukupkan. Mungkin dari Mas Zaki bisa closing statement untuk podcast kali ini. Oh ya, mungkin closing statementnya begini aja Mas Robi. Dalam hal ini kita menyikapi politik pesta demokrasi yang ada di kampus itu harus dengan penuh sukacita. Setiap orang itu wajib berpolitik. Orang-orang yang kurang suka dengan politik bisa diartikan bicaranya dia punya kepentingan pribadi. Padahal itu mereka tuh sebetulnya tidak punya kepentingan apa-apa. Nah itu menurut di cover bukunya Jonathan Wolff itu. Kalau itu yang tadi. Kurang lebihnya bahasa sederhananya seperti itu. Ya mungkin pada episode kali ini dicukupkan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. See you next time.